Baiklah, sebelum pasien datang, maka kita harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian juga kita siapkan kursi dental unit. Lalu kita juga mengangkat sandaran tangan. Lalu kita sampai pasien. Misi dokter. Ya, selamat pagi. Iya, pagi dok. Benar dengan Ibu Jennifer? Iya, benar dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Rauda, dokter gigi muda yang sedang bertugas saat ini. Silakan duduk. Ya. Baik Bu, sebelumnya saya izin konfirmasi terlebih dahulu mengenai identitas Ibu. Apakah Ibu benar dengan Ibu Jennifer Bahdim, usia 27 tahun? Iya benar. Ya. Ini kita sambil mengisi rekam medik ya Ibu ya. Boleh disebutin tanggal lahirnya Bu? Tanggal 27 Januari 96 dokter. Ya, tempat lahirnya? Di Bandung dokter. Ya. Saat ini Ibu Jennifer domisilinya di mana Bu? Di Jalan Raya Sudirman, Bandung dokter. Ya. Sebelumnya Ibu kepercayaannya apa ya? Buddha dokter. Pendidikan terakhir Ibu apa? Sampai SMP saja sih dok. Ibu saat ini kesibukannya seperti apa Bu? Saya cuma jaga toko aja sih dok. Kebetulan ada toko keluarga. Ibu udah menikah? Belum dok. Sekarang boleh dibantu untuk lengkapi nomor teleponnya Bu, 08 21 60 12345 dokter. Jadi Bu ada keperluan apa Bu datang ke sini? Jadi dok, ini gigi kanan atas saya dok sakit dok. Terus kayak saya rasa ada bengkak gitu dok. Terus Bu, rasa sakitnya itu cuma di bagian ini atau ada bagian lain lagi Bu? Oh iya dok, rasa sakitnya itu sampai kadang sampai ke belakang kepala gitu dok. Kayak rasa kepala tuh nyut-nyut gitu. Jadi rasa nyerinya gitu dok. Sejak kapan Bu rasa sakitnya? Udah sebulan yang lalu sih dok. Boleh diceritain nggak awalnya tuh kenapa bisa terjadi sakit? 1 bulan lalu itu memang terasa sakit di sini, di kanan atas ini giginya. Terus sakit tuh lama-lama makin sakit dok, kalau sampai ke belakang kepala itu rasanya nyeri ke belakang kepala itu. Jadi makanya saya datang dok, akhirnya makin sakit gitu. Keluhan sakitnya tuh terasa berat gitu nggak? Iya dok. Terus ini sampai mengganggu aktivitas Ibu? Iya, sampai mengganggu banget dok, mengganggu susah makan, susah tidur gitu dok. Jadi kan Ibu ini udah ngalamin gejala sakit kan Bu, semenjak 1 bulan yang lalu. Pernah nggak Bu waktu sakit itu terasa lebih ringan gitu pada saat-saat tertentu? Saya ingat sih saya pernah minum obat paracetamol ya dok, kayak beli di toko obat biasa. Nah itu sempat reda dikit dok. Tapi nggak lama setelah itu sakit lagi dok. Berarti Ibu sebelumnya pernah konsumsi Iya. paracetamol. Kok terakhir kali Bu dokter gigi kapan ya Bu? Itu saya seingat saya 1 tahun gitu, 1 tahun yang lalu saya pernah tuh dok ke dokter gigi bawah saya ini kiri kanan itu udah ada yang dicabut dok. Terus Bu, selain itu pernah nggak Ibu konsultasi tentang kesehatan, penyakit kesehatan lainnya? Oh belum pernah sih dok. Bu, ada riwayat dari keluarga penyakit? Ayah saya itu memang ada riwayat, sebelumnya ada riwayat diabetes dok. Kemudian Ibu tahu nggak kalau di riwayat keluarga Ibu ada yang memiliki gejala penyakit serupa seperti ini? Gak ada sih dok. Maaf Bu, sebelumnya Ibu ada punya kebiasaan yang kurang baik nggak, seperti contohnya menyikat gigi cuma 1 kali atau ada kebiasaan merokok gitu? Oh saya merokok sih dok sekarang. Selain itu Bu, Ibu untuk konsumsi sehari-harinya biasanya Ibu ada makan sayur? Oh ada dok. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, jadi Ibu datang kemari dengan keluhan gigi atas kanan Ibu terasa bengkak, kemudian rasa sakitnya itu nyeri hingga sampai ke belakang kepala dan belakang leher Ibu. Itu cukup mengganggu aktivitas Ibu. Pernah konsumsi paracetamol untuk meringankannya, tapi gejalanya timbul kembali. Dan juga Ibu pernah ke dokter gigi untuk pencabutan gigi berlubang dan nyeri pada dua gigi bawah kanan belakang Ibu. Ibu juga pernah berobat terkait diabetes. Keluarga Ibu tak mempunyai keluhan yang serupa, serta Ibu juga mempunyai kebiasaan merokok. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Enggak ada dok. Baik, sebelumnya kita lakukan pemeriksaan vital sign terlebih dahulu ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan vital sign, mendapatkan bahwa tingkat kesadaran Ibu normal, kemudian tekanan darah Ibu 120/80 yang artinya juga normal, kemudian suhu Ibu juga tadi kita periksa 37 derajat Celcius, artinya normal juga, dan juga tekanan nadi Ibu tadi 100 per menit. Itu bagus dok berarti. Iya, bagus. Ibu, karena kita sudah melakukan pemeriksaan vital sign tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Silakan ke dental unit Ibu. Ini ada Baik Ibu, kita akan lakukan pemeriksaan extra oral. Setelah kita lakukan pemeriksaan extra oral, tadi Ibu
untuk dari anamnesis wajah, kemudian dari alis, hidung, bibir semuanya normal Bu, tetapi di bagian bawah dagu, di bagian kelenjar limfa ini ada terjadi sedikit pembengkakan Ibu. Ibu ada merasa ada bengkak itu di sebelah kanan? Ada sih dok. Ya, jadi sebenarnya pembengkakan kelenjar limfa itu normal ketika terjadi infeksi karena dia itu merupakan respon tubuh ketika terjadi reaksi infeksi ataupun inflamasi. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan di dalam rongga mulut Ibu ya. Sebelum kita memeriksa pasien, posisi operator itu harus siku dan pangkanya itu sejajar dengan lantai, kemudian membentuk sudut 90 derajat. Si dokter gigi dan pasien dekat. Posisi pasien itu berada semi supine dan posisi antara bahu dan kaki itu hampir sejajar. Dental unit itu sudah dihidupkan dan juga instrumen alat kedokteran gigi itu dapat dijangkau. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan intraoral. Maaf Ibu, sesuaikan lampunya. Nanti saya akan memeriksa dengan kaca mulut. Kalau tidak nyaman bisa dikabari ya Ibu. Bisa dibuka mulut Ibu. Pemeriksaannya sudah selesai. Kita matikan dulu alatnya. Ibu, tadi kita sudah lakukan hasil pemeriksaan dan ini saya bisa jelasin ya dari gambar ini. Nah, jadi pada kondisi rongga mulut Ibu, itu di bagian belakang rahang atas Ibu itu mau tumbuh, tapi kondisinya itu karena ruangannya sempit, jadi dia tumbuhnya itu miring. Seperti ini gambarnya. Kemudian juga terdapat tadi gigi yang berlubang di sekitaran bagian depan gigi Ibu. Kemudian juga ada gigi depan rahang atas Ibu itu terdapat warna yang putih-putih. Nah, itu namanya tuh fluorosis. Dan juga terjadi perubahan warna sehingga terlihat seperti warna kapur gitu. Nah, dari gambar ini Bu, gigi Ibu yang dari gigi Ibu dari sebelah sini sampai sebelah sini itu berlubang Bu. Nah, sampai dentin. Nah, dentin itu bagian ini Bu. Jadi terus Ibu biasanya ketika menyikat gigi itu ada sampai berdarah. Oh iya, kadang-kadang sering juga sih dok kayak berdarah gitu. Ya. Nah, itu kaitannya dengan plak ataupun kalkulus karena ikan gigi itu bertumpuk dan itu bisa menyebabkan gusi berdarah ataupun gingivitis seperti itu. Kemudian Ibu ada yang mau ditanya lagi Bu? Nggak ada sih dok. Oke Bu. Jadi untuk kita melihat lebih rincinya lagi Bu, kita perlu lakukan radiografi terlebih dahulu. Ini saya buat surat rujukannya. Nanti Ibu bisa ke ruangan sebelah untuk melakukan radiografi ya Ibu. Ini suratnya. Ini saya ambil sekarang bisa dok? Iya, bisa langsung sekarang. Makasih dok. Iya, terima kasih Ibu. Dok, ini udah keluar dok hasil radiografinya. Dengan Ibu, jadi ada. Ya, silakan dulu Ibu. Iya. Baik Ibu, ini berdasarkan hasil radiografinya sama seperti yang tadi saya katakan bahwa ini di bagian kanan atas gigi Ibu ini ada terjadi gigi yang mau tumbuh atau gigi infeksi dan dia kondisinya miring sehingga terjadi pembengkakan. Kemudian gigi di bagian sini Ibu itu juga terjadi karies hingga dentin. Baik Ibu, setelah kita lihat tadi penjelasan mengenai radiografinya, proses untuk penyakit Ibu itu adalah gigi infeksi ya, dengan posisinya itu merah ataupun di istilah medisnya itu disebut dengan misi angora. Gigi bagian belakang Ibu, di bagian kanan atas sama kiri atas itu mengalami gigi berlubang sampai ke dentin. Gigi 16, 25, 26 dan 45. Kemudian juga pada gigi belakang rahang bawah kiri Ibu itu juga terdapat gingivitis ataupun peradangan yang merah ketika Ibu sering sikat gigi itu. Namanya itu istilahnya gingivitis marginalis kronis generalisata. Kemudian juga di bagian depan Ibu itu juga terdapat yang bintik putih itu, nah itu disebut dengan fluorosis. Jadi itu Ibu bagian diagnosisnya. Lalu untuk selanjutnya karena Ibu ini ada beberapa gigi yang terjadi karies, maka saya akan lakukan wawancara mengenai resiko terjadinya karies pada gigi Ibu. Kalau boleh tahu Ibu pekerjaannya tadi menjaga toko ya? Iya. Gajinya paling 1,5 juta gitu. Oke, ini juga BPJS ya Bu ya? Iya. Terus dari negara asing? Enggak. Enak disabilitas ya Bu ya? Biasanya makan makanan yang mengandung gula lebih dari 3 kali? Nah itu sering dong, kalau misalnya sering makan makanan manis tuh
bisa sampai 4 kali sehari, kadang suka ngemil dok. Minuman manis juga dok, mungkin ada sekali 2 kali lah dalam 1 hari. Nah, tapi ibu menyikat gigi 2 kali sehari bu? Iya dok, saya lagi 2 kali itu paginya saat mandi sama malam dok. Biasanya pakai pasta juga ya bu? Pasta gigi? Iya. Biasanya perawatan gigi jarang, sering bu? Jarang dok, saya jarang ke dokter gigi. Paling kalau misalnya ada sakit atau apa, sudah 1 tahun lalu baru saya ke dokter gigi. Kemudian untuk gigi itu tadi lebih dari 1 gigi ya bu ya yang berlubang ya. Ibu sering nggak merasa mulutnya seperti kering gitu? Enggak sih dok, biasa. Setelah kita analisis tadi, ternyata resiko ibu mengalami gigi berlubang itu tinggi bu. Oh tinggi dok. Ibu perlu melakukan ini bu, sikat gigi 2 kali sehari, konsultasi ke dokter gigi apabila ada kendala. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian terhadap kualitas hidup ibu ya. Ibu pernah nggak bu merasa kesulitan gitu ketika berbicara karena adanya permasalahan, contohnya seperti ini masalah pembengkakan pada gigi ibu ini? Iya sering. Biasanya itu juga mempengaruhi ketika ibu lagi makan gitu, rasa makanan. Oh iya sangat mengganggu dok. Kemudian juga tentu sakit ya bu ya Iya, kalau iya. menurut ibu. Kemudian kalau mengunyah pasti nggak nyaman ya bu ya. Iya benar. Pernah nggak merasa cemas gitu karena misalnya terjadi pembengkakan pada gigi ibu ini? Iya sih dok. Ibu merasa nggak puas bu ketika makan karena ada gejala ini bu? Iya jadinya kurang menikmati makanan sih dok. Merasa malu karena ada pembengkakan di rongga mulut ibu? Iya dok. Sulit ya bu ya untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya? Iya Sampai susah karena ada pembengkakan ini. Iya. Dapat disimpulkan bahwa keluhan ini juga mempengaruhi ya kualitas hidup ibu selama ini ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan sesi penjelasan sekaligus mengisi formulir mengenai edukasi terintegrasi pasien dan keluarga. Jadi di sini saya akan melakukan sesi penjelasan sekaligus mengisi formulir mengenai edukasi terintegrasi pasien dan keluarga. Jadi di sini saya mulai dari poin pertama ya Ibu ya. Nah, jadi di sini saya akan informasikan ke Ibu karena Ibu mempunyai hak dan kewajiban sebagai pasien. Nah, jadi di sini Ibu berhak untuk mendapatkan informasi, privasi, persetujuan, dan penghentian perawatan. Jadi berdasarkan pemeriksaan tadi, saya menyampaikan bahwa hasil diagnosis secara keseluruhan dari penyakit yang Ibu alami itu, Ibu mengalami infeksi, kemudian Ibu juga mengalami karies, gingivitis, dan juga fluorosis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah saya periksa gigi kanan belakang atas Ibu itu kan timbul pembengkakan ya Ibu ya. Nah itu karena seharusnya timbul gigi yang terakhir kali, gigi molar ataupun gigi geraham paling terakhir, tapi kan tidak cukup ruang, jadi sehingga terjadilah infeksi ataupun kekurangan ruang ketika tumbuhnya gigi Ibu. Itulah alasannya kenapa Ibu seringkali mengalami rasa sakit hingga menjalar ke kepala Ibu. Dan dari gigi infeksi ini makanya Ibu terasa sakitnya itu berdenyut dan bengkak. Radiografi tadi kita juga bisa melihat bahwa gigi 18 gigi yang terakhir tadi Ibu tuh ruangnya itu tidak cukup sehingga makanya terjadi pembengkakan. Di rahang kanan atas itu ada gigi geraham yang berlubang gigi 16, kemudian di rahang kiri ada 2 gigi yang berlubang ya Bu. Kita melihat bahwa dari gigi-gigi yang tadi itu ternyata lubangnya itu cukup dalam sampai ke dentin Ibu. Itu biasanya Bu diawali dengan titik kecil gitu, lama-lama dia membesar dan itu tembus ke bagian cucuk dalam gigi. Gak ada keluhan bahwa gusi Ibu sering berdarah ya waktu menyikat gigi. Itu disebut juga dengan gingivitis. Nah itu pencetusnya salah satunya adalah karena diabetes yang dialami riwayat keluarga Ibu ada diabetes ya tadi ya. Jadi kemungkinan Ibu juga ada status diabetes, makanya nanti saya juga akan merujuk Ibu ke spesialis penyakit dalam. Radiografi tadi itu juga ada penurunan bagian puncak tulang alveolar Ibu. Nah itu juga berpengaruh sama diabetes tadi. Nah makanya untuk saat ini diagnosisnya itu adalah gingivitis marginalis kronis generalis Ibu. Dari arah depan tadi kita melihat itu di bagian gigi Ibu ada bintik putih. Nah itu disebut dengan fluorosis. Yang akan kita lakukan itu nanti yang kasus pertama Ibu ini yang Ibu alami sekarang yang bengkak itu akan kita lakukan odontektomi ataupun pencabutan gigi geraham paling belakang Ibu itu kita lakukan rujukan terlebih dahulu dengan spesialis penyakit dalam tadi. Dan untuk diagnosis gigi 4 gigi yang berlubang tadi Bu yang di bagian belakang atas, nah itu kita akan lakukan penambalan bagian yang tadi terjadi perdarahan ataupun gingivitis. Nah itu kita akan melakukan scaling ataupun pembersihan karang gigi. Lalu dari semua perawatan yang nantinya akan Ibu jalani, kita tentu perlu komitmen supaya segala penyakit Ibu ini teratasi Bu ya. Karena ini berhubungan dengan odontektomi tadi Bu, yang pembengkakan tadi dan Ibu masih terasa sakit, sehingga saya tidak bisa melakukan pencabutan saat ini juga. Saya kasih obatnya
yaitu ibuprofen 400 mg dan clindamycin 300 mg diminum sehari selama 3 kali. Efek sampingnya gimana tuh? Yang kapan bisa dicabut gitu dok? Ya, jadi nanti dia itu giginya itu bisa dicabut setelah 1 minggu. Biasanya tuh dia mulai mereda tuh pembengkakannya. Kemudian untuk efek samping dari obat-obatan ini, obat ibuprofen dan clindamycin ini, dia memungkinkan terjadinya iritasi lambung atau tukak lambung ibu, kemudian mual, muntah, diare dan gangguan tidur. Nah, kalau untuk clindamycin ini sendiri itu bisa menimbulkan ruang kulit ibu. Juga untuk makanan yang dihindari sebenarnya nggak ada makanan yang dihindari khusus ya ibu ya. Tapi sebaiknya ibu hindari dulu konsumsi susu saat meminum obat karena ini bisa membuat obatnya itu jadi tidak efektif ketika diminum dengan susu. Kemudian selain itu ibu juga harus memperhatikan nutrisi ibu, sayur-sayuran, biji-bijian, daging, produk susu, kemudian juga sayur-sayuran berwarna hijau itu juga ibu konsumsi. Setelah ibu konsumsi obat, barulah nanti ibu datang lagi ke saya. Kita lakukan perawatan-perawatan tadi yang saya rencanakan ini. Di sini ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Tembus obatnya nanti kita akan arahkan di apotek tetap di rumah sakit ini juga ibu. Jadi tadi berdasarkan penjelasan saya, ini bu resepnya bu. Resep yang bisa diambil di apotek di vet sini bu. Saya coba dulu ya. Makasih banyak dok. Iya, terima kasih banyak ibu. Dok, Iya, ibu Jennifer ya? iya dok. Iya, silakan dulu ibu. Gimana ibu hasil pemeriksaan spesialis penyakit dalam? Ini sih dok udah lebih baik sih, saya sekarang juga udah lebih baik. Terus ini dari rujukan dari penyakit dalam kemarin sih katanya gula darah terkontrol, tapi mungkin dokter coba cek lagi nih. Saya kurang paham juga. Ya, jadi ibu di sini statusnya normal diabetesnya, kemudian juga pembengkakan ibu juga udah. Dok udah lebih enak memang. Jadi juga ini kita lihat kemarin ya dari radiograf kemarin ya bu ya. Nah ini kan kondisi gigi ibu kemarin ya, yang terjadi pembengkakan itu. Nah jadi sebenarnya kalau etiologinya itu atau penyebabnya belum dihilangkan, itu nanti kemungkinan bakal terjadi pembengkakan lagi bu. Kita harus kita bisa melakukan tindakan pembedahan untuk pengambilan dari ibu ini bu. Harus diambil dok, atau gimana? Ya harus diambil supaya nanti tidak terjadi lagi pembengkakan di rongga mulut ibu. Ibu setuju bu apabila kita lakukan pembedahan hari ini diambil benih gigi? Itu nanti prosedurnya seperti apa tuh dok? Untuk prosedurnya nanti kita lakukan anestesi terlebih dahulu, kemudian juga kita lakukan pembedahan. Setelah itu baru kita ambil giginya, lalu kita lakukan penutupan kembali bagian yang kita udah bedah, lalu nanti setelah itu baru kita lakukan berikan resep obat-obatan. Untuk komplikasinya bagaimana dok? Aplikasinya sendiri sebenarnya itu apabila misalnya itu terjadi diabetes, nah itu kan tidak stabil ya Bu ya. Jadi itu akan mengganggu proses perdarahan ketika dicabut gigi. Nah tapi karena di sini diabetes ibu kondisinya normal, jadi ini nggak mengganggu. Saya setuju sih dok untuk di bedah. Jadi bisa langsung dioperasi sekarang? Bisa kita langsung lakukan operasi nggak sakit gitu. Nah jadi ini ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu ibu ya. Oke. Ini dok, informasinya. Kita menuju ke ruang perawatannya ya. Gerakannya udah selesai, jadi kita siapkan. Jadi begitu tadi ya Bu ya, prosedur pembedahan kita tadi. Bagaimana Bu rasanya? Agak takut sih dok, tapi aman ya dok tadi ya. Dan nantinya itu kan karena baru dicabut agak nyeri ya Bu ya. Jadi kita kasih obat analgesik untuk nyeri dan antibiotiknya terlebih dahulu. Saya ada perlu memberikan informasi terlebih dahulu mengenai kan ibu ini giginya baru dicabut, jangan lupa untuk sepulang dari sini untuk nutrisinya itu yang baik. Tadi ini kan ada beberapa komplikasi karena ibu baru cabut gigi. Dulu makanan yang lembut dan mudah untuk dikunyah seperti sup, kemudian juga yogurt, puding dan es krim ibu ya. Kemudian juga hindari makanan yang kalau digigit itu terlalu keras ataupun yang tajam, misalnya kayak keripik dan makanan pedas karena itu kan baru dicabut giginya. Hindari minuman beralkohol dan bergas. Jangan menggunakan sedotan saat minum ibu karena itu kan setelah kita cabut gigi tadi itu kan darahnya masih ini ya Bu ya, diperlukan pembekuan darah. Tapi kalau ibu minum dari sedotan itu bisa terhambat gitu. Untuk konsumsi makanan yang mengandung banyak nutrisinya Bu, seperti daging-dagingan, tapi itu nanti ketika sore Bu ya, agak berselang waktunya. Jadi Bu ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Nggak ada sih dok. Kalau bila ada keluhan ataupun kendala nih setelah cabut gigi nanti bisa datang lagi kemari ya Bu ya? Oh iya. Ibu. Ini Bu untuk resepnya. Oh iya. Terima kasih dok. Iya, terima kasih banyak Ibu.
Bu, ini dia resepnya. Kemudian untuk informasi yang tadi juga Ibu jangan lupa ya mengenai yang komunikasi yang tadi saya jelaskan. Kemudian Ibu untuk seminggu setelah ini Bu, Ibu datang lagi karena kita akan membuka jahitan yang tadi sudah kita jahit setelah kita cabut gigi Ibu ya. Oh, ada jahitan tadi dok. Ya sih dok ya, Ada tuh. kami Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih dokter.